kitab Asy-Syifa halaman 154. Tapi mudah-mudahan ini karena saya tadi belum sempat mutolaah, jadi mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan lah oleh ulama yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini satu pasal, satu bab fi wujudi karo fi judihi fi ayati bayani judihi dalam menjelaskan ke pemurahan gitu ya. Ya, pemurahnya Nabi Muhammad SAW wa karamihi dan kemuliaannya Nabi Muhammad. Ini sama hampir sama jud dengan karom itu. Wasahaihi dan ya jadi pemurah kebaikan saho ke apa sama juga ya wasama hatuhi dan kelapangannya wa ammal jud wal karam wasaha wasamaha wa ma'aniha mutaqaribatun. Adapun lafaz jud, karam, as-sakha dan lafaz as-samaha itu wa ma'aniha beserta makna-maknanya mutaqaribatun itu identik, berdekatan. Wa qad farraqa ba'duhum bainaha bi furuqin. Dan sungguh telah membedakan sebahagian ulama bainaha antara lafaz-lafaz tersebut difurukin dengan berbagai perbedaan, berbagai makna. Waja'alu al-karam, maka para ulama kemudian memahami, menjadikan makna al-karam itu al-infaqa bi thaibin nafsi fi ma ya'zumu khataruhu wa naf'uhu. Jadi seseorang disebut dengan al-karam, disebut sebagai al-karam sebagai pemurah itu kalau dia menginfakkan di thaibin nafsi dengan jiwa yang baik fima ya'zumu khataruhu terhadap apa-apa yang ya'zumu khataruhu yang besar kondisinya wa naf'uhu dan manfaatnya. Wasamahu aidan hurriyatun. Jadi seseorang disebut al-karam kalau dia menginfakkan dengan kebaikan jiwa terhadap bima ya'zumu khataruhu yang mengagungkan kondisinya dan manfaatnya. Jadi orang yang disebut karam itu jadi memberikan sesuatu penuh dengan penuh kebaikan dan mengagungkan kondisi dan manfaat yang diinfakkan. Wasamahu aidan hurriyatun. Hurriyah di sini apa ini? Hurriyah di sini dimaknai dengan terbebas dari berbagai celaan. Al-hulus minal la'um.
bahwa didun nazalah terbebas dari berbagai celaan dan dia disebut an-nazalah apa al-khaqar al-fisah di makna ke jadi terbebas dari apa tadi? Terbebas dari celaan dan merupakan didun nazalah lawan dari an-nazalah. Cilok yang ditutup. Nanti ditalatin nanti bakal sakit perut. Lawan dari an-nazalah. An-nazalah di sini jadi al-khiqar, jadi lawan dari jadi tidak ada keingin apa rasa takut dari hal-hal yang merugikan. Jadi memberikan sesuatu yang baik yang bisa memberi apa namanya mengandung banyak mengagungkan kondisi dan memberikan banyak manfaat. Itulah al-karam. Yang istilah yang kedua wasamahah at-tazafi amma yastahiquhul mar'u inda ghairihi bi bin nafsi wa huwa diddu syakasah. Istilahnya banyak yang nggak familiar nih bagi saya ini. Nanti Mang Kiai Tony nantilah banyak ini bisa memberikan tambahan. Ya, ini istilah-istilah zaman dulu ya. At-tajafi amma yastahiquhu apa ya? Al-mar'u apa at-tajafi menghilangkan kalau nggak salah ya amma yastahiqu daripada yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain dengan kebaikan diri wa huwa diddutagas at-tajafi ya at-tajafi Menjauh nggak salah tapi ya teh. apa emang tajafi emang maaf Kalau nggak salah menjauh. Ada Jepang, Junubuhum. Menjauh. oh iya Orang menjauh dari yang di amma yastahiqul mar'u inda ghairihi bi bin nafsi menjauh dari apa-apa yastahiquhu yang dimiliki oleh seseorang inda ghairihi terhadap yang lain bin nafsi dengan jiwa yang baik wa huwa didusyakasah adalah lawan dari as-sakasah apa kejahatan lawan dari kejahatan jadi apa ya kesimpulannya asamah itu jadi asamah itu ketika melihat orang lain dia ingin apa memberikan ya care ya ingin memberikan apapun yang dibutuhkan orang lain gitu ya jadi sehingga bisa menghilangkan berbagai kesulitan yang dimiliki oleh yang menimpa orang lain itu jadi sikap apa empati ya atau sekarang istilahnya care gitu ya asamah itu wasaho suhulatul infak saho itu adalah suhulatul infak jadi mudah menginfakkan harta atau apapun yang dimiliki mudah memberikan harta yang dimilikinya apapun yang dimilikinya wa tajannubu iktisabi ma la yuhmadu wa tajannubu dan menjauhi iktisabi usaha ma la yuhmadu yang tidak terpuji bahwa al-jud itulah al-jud apa ya jud itu pemurah bahwa didut takdir yaitu didut takdir pemurah yang didut takdir
Yang diddu takdir itu lawan dari takdir, apa sedikit. Jadi apa saho itu kalau kalau berinfak selalu banyak lah gitu, nggak tanggung tanggung, nah gitu, itulah saho itu. Makanya dulu kan dalam berbagai hadis para sahabat kalau berinfak luar biasa sampai 25% dari aset. Bahkan pernah satu kali Utsman bin Affan berinfak sampai di atas 50% dari aset. Kemudian ditegur oleh Rasulullah kan. Nah, jadi kalau berinfak nggak tanggung-tanggung lah. Itulah as-sakha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya la yuwaza fi hadhil akhlaq al-karimah. Kondisi Rasulullah itu nggak ada bandingannya dalam akhlak yang mulia tersebut. Wala yubari bihadhihi wala yubari bihadhihi wasofahu kullu man arrafahu kullu man arrafahu. Ya, tidak ada bandingannya, tidak ada apa, tidak ada apa, tidak ada apa. Mungkin sama ini kayaknya maknanya ya. Tidak ada ya apa? Tidak ada bandingan, tidak ada yang menyamai gitu ya. Ya dengan sifat-sifat tersebut oleh orang yang mengenali Rasulullah SAW. Haddatsana al-Qadhi asy-Syahid Abu Ali As-Sadafi rahimahullah. Haddatsana al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji. Jadi hadis-hadis ini apa ini matan sanad-sanad hadis ini pakai haddatsana itu menunjukkan bahwa ya bahwa proses transfer informasi ini terjadi secara langsung gitu. Tidak berdasarkan tertulis tapi secara lisan gitu. Ini dalam ilmu-ilmu modern sesuatu yang dianggap sebagai yang kajian ilmiah yang paling kuat kan gitu dalam historiografi itu ya. Haddatsana Abu Dzar Al-Harawi, haddatsana Abul Haisham Al-Kushmihani wa Abu Muhammad As-Sarkhasi wa Abu Ishaq Al-Balkhi qalu haddatsana Abdul. Kalau ada qalu berarti banyak ini yang menyampaikannya. Mereka semua menyampaikan. Jadi banyak murid-murid dari yang menyampaikan riwayat ini dari Abu Abdullah Al-Fizairi Al-Firabri Al-Farabri Haddatsana Al-Bukhari. Jadi mutawatir tapi pada satu ya. Bisa jadi kalau menunjukkan ini mutawatir atau masyhur. Haddatsana Muhammad bin Katsir. Kalau mutawatir itu kan di atas 10 ya. Kalau masyhur ya kurang lebih ya 3 sampai 10 riwayat lah. Haddatsana Sufyan an Ibni Al-Munkadiri Sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul Sami'tu aku mendengar Jabir bin Abdullah
yaqulu, dia berkata, ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in faqala la. Nabi tidak ditanya tentang sesuatu lalu beliau menjawab tidak. Jadi Nabi itu nggak pernah menjawab tidak mungkin ya. Jadi budaya apa beda sih ya. Saya kadang kalau pernah ngobrol dengan orang Arab tuh atau sama hampir sama dengan orang Sunda tuh. Kadang lakin suka gitu dia. Eh, tapi ini Nabi beda gitu. Jadi beliau menjawab dengan kalimat-kalimat yang positif lah gitu ya. Meskipun maknanya sama ya. Ada orang Arab yang kadang ya yang saya pernah ngobrol diawali dengan kata negatif, tetapi kemudian eh, eh, apa memberikan penegasan lebih. Jadi kalau Nabi selalu memberikan apa ya, ya al-bisyarah lah gitu ya, dalam bahasa-bahasa lisan beliau lah gitu ya. Ini menunjukkan seperti itu ya kalau dari hadis ini. Jadi beliau itu tidak hanya secara substansi memberikan kemudahan, tapi juga secara retorika beliau selalu memberikan bisyarah, kabar yang mengenakkan kan gitu ya. Dari hadis ini ya. Wa an Anas wa Sahal bin Sa'ad misluhu, juga ada riwayat yang sama dari Anas dan Sahal bin Sa'ad. Wa qala Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Abdullah bin Abbas ya, berkata kondisi Rasulullah itu adalah orang yang paling tadi apa orang yang paling pemurah dalam kebaikan. Wa ajwada ma kana fi syahri Ramadan, apalagi di bulan Ramadan kan gitu. Wa kana idza laqiyahu Jibril, dan kondisi Nabi apabila bertemu malaikat Jibril, ajwada bil khairi minar rih al mursal, manusia yang paling pemurah dalam kebaikan minar rih, lebih lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Saking saking tidak dipikir-pikir lebih dahulu. Jadi seperti angin gitu ya. Jadi kalau ngasih sesuatu nggak mikir-mikir lagi, pokoknya ngasih 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 gitu kan. Nggak perlu, nggak ada perhitungan apa ya, perhitungan secara ekonomi. Itu ya karakter Nabi. Nanti gimana nih nanti menurut Mang Yato ini? Kenapa begitu itu? Kan kalau secara hitungan bisnis kan, kalau secara hitungan ilmu ekonomi maksudnya, itu kan nggak boleh begitu ya. Di hadis yang lain juga atau di iya di dalam Al-Qur'an juga jangan terlalu pemurah ya. Tapi apa kenyataannya menurut Ibnu Abbas Nabi itu nggak begitu, nggak mikir-mikir kalau kalau memberikan sesuatu itu. Wala apa kan dan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas itu kan wala tabdi, pokoknya yang lupa ya. Atau di Al-Qur'an yang surat yang lain jangan terlalu uh, baik. Di hadis yang selanjutnya, wa an Anas anna rajulan sa'alahu, dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ini ya. Anna rajulan sa'alahu, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi kayaknya ya. Fa'atahu, lalu Nabi memberikannya gonaman
domba baina jabalain, di antara dua gunung. Oh, jadi Nabi memberikan domba yang ada di dua gunung. Begitu banyaknya itu ya. So, itu tadi beliau nggak mikir-mikir lagi. Ya, gitu. Ini kayaknya rojulannya pasti tokoh masyarakat kayaknya ini. Jadi tokoh masyarakat di sini ya. Ada seorang tokoh masyarakat minta kepada Nabi, lalu Nabi memberikan domba yang ada di dua gunung. Faraja'a ila baladihi, lalu orang itu kembali ke negerinya. Waqala, lalu dia menyatakan, aslimu, oh, masuk Islamlah kamu semua. Ini menunjukkan dia seorang seorang itu kan, tokoh pimpinan suku lah ya. Wa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad itu yaitu Rasulullah SAW, yu'ti, memberikan atauan pemberian, man la yahsya faqatan. Dia memberikan kepada seseorang yang Nabi sendiri tidak takut faqatan, miskin. Faqatan di sini apa nanti? Iya, tidak takut. Faqatan, kita lihat nomor 4 ya. Saya mohon maaf belum. Sebentar gitu. Ngaji dulu ya. Sebentar. Suruh suruh sebentar gitu aja, bilang aja dulu. Mana deh? Wa'ata ghaira wahidin mi'atan minal ibil, dan Nabi Muhammad memberi kepada ghaira wahidin, selain satu orang, bukan ghaira wahidin, bukan satu, ghaira wahidin mi'atan minal ibil. Jadi Nabi memberi kepada selain satu orang itu 100 unta. Begitu. Luar biasa. Nabi Muhammad itu orang kaya ya ternyata ya. Wa atau Sofwan, dan beliau memberi Sofwan mi'ah 100, summa mi'ah. Wih, 100 100 100 300 dong. Wa hadhihi kanat haluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ayyub'asa. Jadi Nabi Muhammad ini memberi, ya tadi itu sebelum diangkat jadi nabi ya, jadi orang kaya ya Nabi Muhammad. Waqad qala lahu Waraqah ibn Naufal, innaka tahmilul kalla wa taksibul ma'duma. Wah. Waraqah bin Naufal itu pamannya Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Itu pernah memberikan statement terkait dengan kondisi Nabi, in bahwasanya Waraqah berkata kepada Nabi ya, innaka tahmilul kal, sungguh engkau itu akan menanggung al-kal, kesulitan, asyiqal wa yadhulu fi hamil kal al-infaq ala dhaif wal yatim wal ayal. Jadi sungguh engkau ya Muhammad akan menanggung berbagai beban. Tadi di penjelasannya kan berbagai beban dimaknai dengan
tadi al-infak, berinfak kepada yatim, orang yang membutuhkan dan keluarganya. Jadi ya Rasulullah itu menjadi pemilih iya pembela anak-anak yang anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan al-kal wa taqsibu al-ma'dum dan taksibu dan mengusahakan al-ma'dum tu'tin nas mala yajuduhu inda ghairika wa memberi kepada manusia mala yajuduhu yajidunahu inda ghairika. Jadi al-ma'dum itu memberikan kepada manusia yang mala yazdunahu yang tidak didapati di orang lain. Berarti jadi ya Rasulullah itu tidak ada bandingan, belum ada orang yang pada saat itu memiliki sifat pemurah seperti Rasulullah gitu. Artinya para sahabat atau ya pada zaman Rasulullah itu di kalangan masyarakat Arab baru melihat sifat seperti ini kan gitu ya, al-ma'dum. Tadi. Ini yang bilang Waraqah bin Naufal, seorang pendeta, orang yang memahami apa namanya? Ya ahlul kitab. Beliau ini ahlul kitab, orang yang memahami kitab Taurat dan Injil ya. Beliau saja bilang seperti itu, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad akan menanggung berbagai beban orang-orang yang membutuhkan dan akan taksibu mengusahakan orang al-ma'dum, jadi infak kepada apa yang iya tadi yang orang yang suka memberikan yang tidak didapati sifat itu sebelumnya, al-ma'dum ya. Oke, demikian Mang Kiai, mohon maaf ini karena udah sore, udah jam 6 lewat 20 lebih. Nanti mudah-mudahan sebetulnya ada tamu ini, khawatir kelamaan gitu lah. Sampai halaman 155 ya. Nanti besok di halaman 156 lah. Ya, mohon maaf dari saya jika ada berbagai kekurangan. Saya belum lupa ya, belum mutolaah, ketiduran semalam. Nanti Mang Kiai Tony bisa memberikan penjelasan lebih detail dan yang lainnya juga ya. Di sini ada siapa aja ini? Ada Mang Kiai Aib tumben juga ada ini. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.